Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milky Untung Rantai Toding, NIM L0511911101, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang metode penyuluhan zaman dulu dan zaman sekarang. Metode penyuluhan zaman dulu dan zaman sekarang tentunya berbeda, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Berikut adalah ulasannya. Yang pertama adalah pengertian penyuluhan. Istilah penyuluhan pada dasarnya diturunkan dari kata extension, yang dipakai secara meluas di banyak kalangan. Dalam bahasa Indonesia, istilah penyuluhan berasal dari kata suluh, yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarganya. Menurut Rowling dan Oakley menyebut bahwa berdasarkan hasil penelitian University of Wageningen, The Netherlands, pada beberapa negara Afrika, penyuluhan harus mencakup 5 kegiatan prinsip, yaitu layanan supply input, layanan teknis, pendidikan, organisasi, dan penyadaran agar penyuluhan mampu berkontribusi pada kemiskinan. Kegiatan penyuluhan perikanan dilakukan secara terencana dan terarah dan bersifat berkelanjutan sehingga diperlukan perencanaan penyuluhan yang baik. Untuk kegiatan penyuluhan perikanan diperlukan metode yang tepat, guna, dan mudah didapat di lingkungannya. Pengertian metode penyuluhan. Metode penyuluhan perikanan dapat diartikan sebagai: yang pertama, cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhannya. Yang kedua, suatu teknik atau cara agar komunikasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif. Dan yang ketiga, cara-cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Setiap orang belajar lebih banyak melalui cara-cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya. Ada yang cukup mendengar saja atau melihat, dan juga ada yang harus memperhatikan kemudian mendistribusikannya. Namun di lain pihak, penggunaan kombinasi dari berbagai metode penyuluhan akan banyak membantu mempercepat proses perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metode penyuluhan yang akan digunakan, akan lebih banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu. Menurut pendapat Monder dalam Suryatna, menggolongkan metode penyuluhan menjadi 3 golongan berdasarkan jumlah sasaran yang dapat dicapai. Yang pertama, metode berdasarkan pendekatan perseorangan. Dalam metode ini, penyuluh berhubungan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perseorangan. Yang termasuk ke dalam metode ini adalah surat menyurat, kontak informal, dan hubungan telepon. Yang kedua, metode berdasarkan pendekatan kelompok. Dalam hal ini, penyuluh berhubungan dengan sekelompok orang yang menyampaikan pesannya. Beberapa metode pendekatan kelompok antara lain ceramah dan diskusi, rapat, dan pemutaran slide. Yang ketiga, metode berdasarkan pendekatan massal. Metode ini dapat menjangkau sasaran yang lebih luas atau massa. Beberapa metode yang termasuk dalam golongan itu antara lain rapat umum, siaran melalui media massa, pertunjukan kesenian rakyat, dan pemutaran film. Kriteria metode penyuluhan. Metode penyuluhan yang baik memiliki kriteria prinsip dasar, diantaranya: 1. Sesuai dengan keadaan sasaran. Apakah sasaran berada pada posisi tahap mengenal, menaruh minat, menilai, atau pada tahap mencoba mengadopsi suatu inovasi? Yang kedua, cukup kuantitas dan kualitas. Artinya, penyuluhan menguasai banyak metode penyuluhan sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah-masalah penyuluhan. Yang ketiga, tepat sasaran dan tepat waktu. Tepat sasaran dapat diartikan bahwa metode penyuluhan yang digunakan sesuai dengan keberadaan sasaran atau tingkat pendidikan, lingkungan sosial budaya, dan yang tersedia. Yang keempat,
materi akan lebih mudah diterima dan dimengerti. Artinya, materi penyuluhan harus sederhana dan dapat dikomunikasikan dengan bahasa penyuluhan sehingga sasaran dapat memahami materi yang disuluhkan. Yang kelima, murah pembiayaannya. Artinya, penyuluhan dapat dilaksanakan dengan biaya relatif murah sehingga dapat terlaksana secara berkelanjutan dan dapat merespon reaksi sasaran proses penyuluhan yang dilaksanakan. Teknik penyuluhan. Pengertian teknik penyuluhan harus dikuasai oleh setiap petugas penyuluhan dalam setiap kegiatannya agar penyampaian materi penyuluhan dapat efektif dalam menjangkau sasaran khalayak. Di dalam proses komunikasi, bahwa unsur arus baring merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana pesan komunikasi mendapatkan reaksi atau respon dari khalayak sasaran. Teknik penyuluhan pada intinya adalah penguasaan terhadap teknik-teknik komunikasi di dalam menyampaikan dan menyajikan pernyataan-pernyataan penyuluhan. Mengenai teknik komunikasi ini, Effendi mengatakan bahwa teknik komunikasi yang bisa dilakukan pada umumnya ada 3, yaitu komunikasi informatif, komunikasi persuasif, dan komunikasi koersif. Metode penyuluhan perikanan zaman dulu. Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat. Jika meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka saja yang hendak dicapai, maka penerangan sudah memadai. Akan tetapi, jika perubahan keterampilan yang diinginkan, maka kursus keterampilan akan memadai. Kebanyakan metode yang digunakan pada zaman dulu yaitu dengan metode yang sederhana dan menggunakan alat seadanya. Penyuluhan pada masa lalu juga masih menggunakan pendekatan penyuluhan yang masih sederhana, sehingga sesuatu yang disampaikan cenderung sulit tersampaikan karena harus menemui langsung objek, tetapi materi yang disampaikan lebih mudah untuk diterima. Model penyuluhan perikanan alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengubah perilaku warga masyarakat antara lain ialah pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya lokal secara partisipatif. Warga masyarakat difasilitasi agar terlibat dalam membuat rencana secara mandiri untuk mengembangkan potensi setempat. Kemampuan individu, kelompok maupun masyarakat tidak akan berkembang jika tidak dibangun motivasi untuk merubah. Motivasi merupakan unsur penting dalam menggerakkan tindakan manusia. Untuk itu, model memotivasi sasaran dapat digunakan sebagai alternatif pendekatan. Menjelaskan konsep sistem dengan pendekatan perangkat lunak sistem dalam mencermati persoalan penyuluhan perikanan, pendekatan sistem dapat dimodifikasi untuk memudahkan. Metode penyuluhan perikanan zaman sekarang. Metode penyuluhan perikanan dapat digolongkan berdasarkan teknik komunikasi atau penyuluhan langsung dan tidak langsung, jumlah sasaran yang dicapai atau perorangan kelompok dan massal, indera penerima sasaran atau melalui indera penglihatan, pendengaran, dan penerima. Jenis-jenis metode penyuluhan perikanan yang dapat digunakan di Indonesia berjumlah 28 metode, yaitu ceramah, demonstrasi, kaji terap, karya wisata, kunjungan rumah atau tempat usaha, kursus tani, magang, mimbar sarasehan, obrolan sore, pameran, pemberian penghargaan, pemutaran film, pemasangan poster atau spanduk, penyebaran brosur atau folder atau leaflet atau majalah, perlombaan unjuk ketangkasan, pertemuan diskusi, pertemuan umum, rembuk paripurna, rembuk utama, siaran pedesaan melalui radio, surat menyurat, temu akrab, temu karya, temu lapang, temu tugas, temu usaha, temu bicara, dan widya wisata. Kelebihan dari metode penyuluhan berbasis teknologi adalah pengembangan kelembagaan penyuluhan, penguatan ketenagaan penyuluhan, perbaikan penyelenggaraan penyuluhan, penguatan dukungan teknologi pada usaha perikanan di tingkat nelayan, perbaikan pelayanan teknologi dan informasi perikanan. Kelemahan dari metode penyuluhan berbasis teknologi adalah belum semua nelayan mau dan mampu menerima adanya teknologi. Kedua, informasi yang diterima tidak seluruhnya dapat dimengerti. Manfaat penyuluhan perikanan. Eksplanasi fungsi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Fungsi sistem penyuluhan meliputi pasal 4, yaitu 1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. 2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan, pelaku utama, dan pelaku usaha. Yang keempat, membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, penerapan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan. Yang kelima, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha. Yang keenam, menumbuh kembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Dan yang terakhir, melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. Fungsi penyuluhan adalah menjembatani kesenjangan antara praktik yang biasa dijalankan oleh sasaran dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang menjadi kebutuhan sasaran tersebut. Dengan demikian, penyuluhan dengan cara penyuluhannya merupakan penghubung yang bersifat dua arah atau two-way traffic antara pertama, pengetahuan yang dibutuhkan sasaran dengan pengalaman yang biasa dilakukan oleh sasaran. Yang kedua, pengalaman baru yang terjadi pada pihak para ahli dengan kondisi nyata dialami oleh sasaran. Karena itu, fungsi penyuluhan dapat dianggap sebagai penyampaian dan penyesuaian program nasional dan regional agar dapat diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga program-program masyarakat yang disusun dengan itikat baik akan berhasil dan mendapatkan partisipasi masyarakat. Demikianlah pemaparan materi tentang perbedaan penyuluhan zaman dulu dan zaman sekarang. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan apabila terdapat kata atau kalimat yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.